Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka seorang tokoh penting Hamas bisa datang ke Dubai seperti penumpang biasa, masuk hotel tanpa keributan, lalu beberapa jam kemudian ditemukan tewas di kamarnya. Yang bikin aneh, orang-orang yang diduga mengikutinya ternyata sempat terekam kamera. Ada yang terlihat seperti turis, ada yang masuk lift, bahkan ada yang berpakaian seperti pemain tenis. Pernah kepikiran nggak sih, bagaimana puluhan orang bisa bergerak di sekitar satu target tanpa membuatnya curiga? Dan yang lebih mengejutkan, operasi rahasia itu justru terbongkar karena kamera keamanan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 19 Januari 2010, Mahmoud Al-Mahbuh tiba di Dubai seperti penumpang biasa. Tidak ada pengawalan mencolok, tidak ada iring-iringan kendaraan, dan tidak ada tanda bahwa perjalanan singkat itu akan berubah menjadi salah satu kasus intelijen paling terkenal pada era modern. Al-Mahbuh bukan wisatawan biasa, ia merupakan tokoh senior sayap militer Hamas. Namanya telah lama dikaitkan dengan penculikan dua tentara Israel pada akhir dekade 1980-an. Orang-orang dekatnya juga menyebut ia berperan dalam pengadaan uang dan senjata untuk Hamas serta kelompok sekutunya. Karena itu, perjalanan Al-Mahbuh memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan perjalanan seorang anggota organisasi biasa. Pada sore 19 Januari 2010, rekaman kamera keamanan di Dubai mulai mencakup sesuatu yang saat itu sama sekali tidak terlihat mencurigakan. Beberapa orang asing berada di lokasi yang sama dengan Al-Mahbuh. Mereka tidak bergerak sebagai satu kelompok. Tidak ada komunikasi terbuka yang dapat menarik perhatian. Sebagian terlihat seperti turis. Dua orang bahkan mengenakan pakaian olahraga seperti pemain tenis. Sekitar pukul 3:20 sore, salah satu orang yang kemudian dicurigai polisi terlihat berada di bandara ketika Al-Mahbuh tiba. Target kemudian bergerak menuju Al-Bustan Rotana Hotel. Di hotel itulah pola tersebut mulai menjadi lebih rapat. Al-Mahbuh masuk ke lift, dua pria berpakaian tenis berada di dekatnya. Salah satu dari mereka kemudian terlihat mengikuti pergerakannya sampai nomor kamar target diketahui. Al-Mahbuh menempati kamar 230. Tidak lama setelah itu, kamar 237 yang berada di seberang kamar target telah dipesan. Bagi tamu hotel lain, tidak ada yang terlihat luar biasa. Orang datang dan pergi, lift naik dan turun, tamu berjalan di lorong. Semuanya terlihat seperti aktivitas normal sebuah hotel besar di kota internasional. Namun, menjelang malam, waktu mulai menjadi sangat penting. Sekitar pukul 8:25 malam, Al-Mahbuh kembali ke kamarnya. Berdasarkan rekonstruksi polisi Dubai, rentang waktu setelah ia masuk sangat sempit. Pembunuhan diperkirakan hanya terjadi beberapa menit kemudian. Tidak terdengar baku tembak, tidak terjadi keributan besar yang membuat seluruh hotel panik. Pada 20 Januari 2010, Al-Mahbuh ditemukan tewas di dalam kamar. Kondisi awal tidak langsung melihatkan sebuah serangan dramatis. Justru ketenangan itu yang kemudian membuat kasus ini semakin membingungkan. Seseorang yang memahami resiko pengawasan, menggunakan perjalanan rahasia, dan terbiasa menghadapi ancaman, ternyata dapat dilacak sampai sebuah kamar hotel tanpa menyadari pola di sekelilingnya. Yang membuat situasinya semakin ganjil, Al-Mahbuh dikenal berhati-hati ketika bepergian. Orang dekatnya mengatakan ia biasa memakai penyamaran dan dokumen berbeda dalam perjalanan rahasia. Artinya ia bukan orang yang asing terhadap kemungkinan pengawasan. Tetapi pada malam itu, pengalaman tersebut tidak cukup untuk membaca orang-orang yang bergerak beberapa langkah darinya di Dubai. Menurut kamu, bagian paling mengusik dari kejadian ini apa? Apakah jumlah orang yang tampak terlibat, kemampuan mereka bergerak tanpa menarik perhatian, atau fakta bahwa target tidak menyadari dirinya sedang dilingkupi? Karena setelah tubuh Al-Mahbuh ditemukan, polisi tidak hanya mencari siapa yang masuk ke kamar. Mereka mulai memutar ulang kota itu, kamera demi kamera. Dan dari sanalah, orang-orang yang tadinya terlihat seperti wisatawan biasa, perlahan berubah menjadi sebuah jaringan. Pada 15 Februari 2010, hampir sebulan setelah kematian Mahmoud Al-Mahbuh, polisi Dubai akhirnya membuka sebagian hasil penyelidikannya kepada publik. Mereka tidak memulai dengan teori besar, melainkan dengan wajah. 11 orang diumumkan sebagai tersangka.
dan rekaman kamera keamanan memperlihatkan bagaimana mereka bergerak di bandara, hotel, pusat perbelanjaan, lift, serta lorong yang berkaitan dengan pergerakan target. Sekilas, rekaman itu terlihat biasa. Seseorang berjalan membawa tas, orang lain menunggu di lobi. Dua pria berpakaian olahraga tampak seperti tamu yang hendak bermain tenis. Tidak ada satu adegan tunggal yang langsung menunjukkan sebuah operasi rahasia. Kejanggalan baru terlihat ketika polisi menyusun semuanya berdasarkan waktu. Satu wajah muncul sebelum Al-Mabhuh tiba. Wajah lain terlihat dekat hotel. Beberapa orang bertemu sebentar, lalu berpisah. Ada yang mengganti pakaian, menggunakan topi, atau mengubah penampilan. Masing-masing bergerak seperti individu yang tidak saling berhubungan. Tetapi setelah lokasi dan waktu dibandingkan, jalur mereka mulai saling bertemu. Pada 24 Februari 2010, penyelidikan berkembang lebih jauh. Polisi Dubai menambahkan 15 nama baru. Jumlah tersangka yang diumumkan saat itu menjadi 26 orang. Mereka dikaitkan dengan berbagai fungsi, mulai dari pengawasan, persiapan, dukungan logistik, hingga bagian yang diduga berhubungan langsung dengan pembunuhan. Disinilah satu fakta menarik muncul. Banyaknya orang tidak otomatis berarti semuanya berada di kamar target pada saat yang sama. Justru pembagian tugas memungkinkan setiap orang hanya menjalankan bagian kecil. Seseorang cukup memastikan target tiba. Orang lain mengamati hotel. Kelompok berikutnya menjaga pergerakan di sekitar lokasi. Dengan pola seperti itu, hubungan antar anggota dapat dibuat terlihat sangat longgar. Bahkan pergantian pakaian yang dimaksudkan menyamarkan seseorang justru menjadi petunjuk ketika rekamannya dibandingkan kembali. Tetapi semakin banyak orang bergerak, semakin banyak jejak yang tertinggal. Ketika identitas perjalanan diperiksa pada Februari 2010, polisi menemukan penggunaan paspor Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, dan Australia. Beberapa identitas yang digunakan ternyata milik orang sungguhan yang tidak mengetahui bahwa nama mereka telah muncul dalam penyelidikan pembunuhan di Dubai. Jejak lain datang dari kartu pembayaran, pemesanan hotel, tiket penerbangan, catatan imigrasi, dan rekaman kamera. Tidak ada satu bukti tunggal yang menjelaskan semuanya. Kekuatan penyelidikan justru berada pada kemampuan menghubungkan potongan kecil yang sebelumnya tampak tidak penting. Pada 28 Februari 2010, pemeriksaan forensik menambah lapisan baru. Polisi Dubai menyatakan ditemukan suksinilkolin, zat pelemas otot yang bekerja cepat, dalam tubuh Al-Mabhuh. Menurut penyidik, zat itu digunakan untuk melumpuhkannya, sebelum ia dibuat tidak dapat bernafas. Cara tersebut membantu menjelaskan mengapa kematiannya pada awalnya tidak tampak seperti pembunuhan terbuka. 2 tahun kemudian, pada 19 Januari 2012, pejabat Dubai mengungkap bahwa sekitar 1.700 jam rekaman telah dianalisis dalam penyelidikan kasus ini. Menurut kamu, apa yang paling menentukan pembongkaran operasi tersebut? Kamera, jejak perjalanan, identitas palsu, atau kesalahan kecil yang terus menumpuk? Karena setelah wajah dan pergerakan para tersangka tersusun, muncul persoalan yang jauh lebih besar. Paspor negara-negara barat mulai dipertanyakan, pemerintah asing turun tangan, dan satu nama perlahan mendominasi tuduhan internasional. Pada 18 Februari 2010, kasus kematian Mahmud Al-Mabhuh berubah dari penyelidikan kriminal menjadi persoalan internasional. Kepala Polisi Dubai, Dahi Khalfan Tamim, mengatakan dirinya 99% yakin Mossad berada di balik operasi tersebut. Tuduhan itu sangat tegas, tetapi Israel tidak pernah memberikan pengakuan resmi bahwa badan intelijennya terlibat. Sehari sebelumnya, pada 17 Februari 2010, Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, mengatakan tidak ada alasan untuk langsung menyimpulkan bahwa Mossad bertanggung jawab. Israel tetap mempertahankan kebijakan ambigu mengenai operasi intelijen. Sejak titik itu, publik melihat dua posisi yang berlawanan. Dubai menyampaikan tuduhan terbuka, sementara Israel tidak mengonfirmasi keterlibatan. Namun persoalan berikutnya justru muncul dari sesuatu yang dibawa para tersangka ketika memasuki Dubai, yaitu paspor. Pada Februari 2010, penyelidikan menunjukkan penggunaan identitas perjalanan dari beberapa negara barat. Nama yang tercantum pada sejumlah paspor ternyata berkaitan dengan orang sungguhan yang tidak mengetahui identitas mereka telah digunakan.
Kasus ini kemudian memaksa pemerintah negara-negara tersebut melakukan pemeriksaan sendiri. Bagi penyidik, titik pentingnya bukan sekedar menemukan dokumen palsu. Paspor tersebut menunjukkan bahwa operasi yang semula tampak lokal memiliki konsekuensi lintas batas. Setiap identitas membawa negara penerbit, pemilik asli, catatan perjalanan, dan kemungkinan pelanggaran hukum baru. Dari sinilah tekanan diplomatik mulai bergerak jauh melampaui tempat Al-Mabhuh ditemukan tewas di kamar hotel. Pada 23 Maret 2010, pemerintah Inggris mengumumkan hasil penyelidikan Serious Organised Agency. 12 pemegang paspor Inggris yang identitasnya terkait kasus itu dinyatakan sebagai korban tidak bersalah dari pencurian identitas. Pemerintah Inggris juga menyatakan bahwa dokumen palsu tersebut dibuat dengan kualitas sangat tinggi. Hasil penyelidikan London menghasilkan kesimpulan diplomatik yang serius. Pemerintah Inggris mengatakan terdapat alasan kuat untuk meyakini Israel bertanggung jawab atas penyalahgunaan paspor Inggris. Pernyataan itu tidak menetapkan siapa pembunuh Al-Mabhuh, tetapi cukup untuk memicu tindakan resmi. Pada 23 Maret 2010, Inggris meminta seorang anggota kedutaan besar Israel ditarik dari negara tersebut. Satu kematian di sebuah kamar hotel Dubai akhirnya menciptakan ketegangan yang melibatkan pemerintahan di luar Timur Tengah. Dampaknya bahkan tidak berhenti pada hubungan antar negara. Pada 19 Januari 2012, tepat 2 tahun setelah operasi itu, pejabat Dubai mengungkap bahwa jumlah kamera pengawasan di kota tersebut telah meningkat dari sekitar 25.000 menjadi sekitar 100.000. Aturan keamanan hotel juga diperketat. Kamera yang sebelumnya lebih banyak diwajibkan di pintu masuk, lobi, dan lift, kemudian diperluas ke koridor hotel. Ironinya sulit diabaikan. Orang-orang yang dicurigai berusaha memutus hubungan antara satu anggota dengan anggota lain melalui identitas berbeda, hotel berbeda, pakaian berbeda, dan rute berbeda. Tetapi sistem kota modern bekerja dengan cara sebaliknya. Kamera menyimpan wajah, imigrasi menyimpan waktu kedatangan, hotel menyimpan nama tamu, sistem pembayaran menyimpan transaksi. Ketika semua data itu disatukan, hubungan yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Yang tetap tidak terjawab justru berada sebelum semua rekaman itu dimulai. Siapa yang mengetahui perjalanan Al-Mabhuh menuju Dubai? Kapan informasi tersebut diperoleh? Dan apakah pengawasan terhadap dirinya sudah berlangsung jauh sebelum 19 Januari 2010? Menurut kamu, apakah keberhasilan operasi lebih menunjukkan kecanggihan para pelakunya atau justru memperlihatkan betapa sulitnya menghilang sepenuhnya di kota modern? Karena kasus Al-Mabhuh meninggalkan satu pertanyaan yang lebih mengusik. Jika operasi sebesar ini akhirnya terbongkar karena kamera, berapa banyak operasi lain yang mungkin pernah berlangsung tanpa meninggalkan cukup jejak untuk diketahui dunia? Kasus Mahmud Al-Mabhuh menunjukkan bahwa operasi rahasia tidak selalu berakhir ketika target berhasil dijangkau. Kadang, justru setelah semuanya selesai, jejak kecil mulai berbicara. Kamera, paspor, waktu perjalanan, dan transaksi yang tampak biasa dapat menyusun kembali sesuatu yang sebelumnya dirancang agar tidak terlihat. Dan mungkin itulah bagian paling menarik dari dunia intelijen. Kita hanya mengetahui operasi yang akhirnya terbongkar, sementara yang benar-benar berhasil bisa jadi tidak pernah kita sadari pernah terjadi. Kalau kamu suka pembahasan fakta unik, misterius, dan jarang diketahui seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.